Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah bahwa hari ini di pertemuan yang ke-489 ya, dalam suasana social distancing kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita, yaitu ta'lim setiap hari Kamis. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang menuntun kita, Nabi yang memberikan kepada kita asbab turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab turunnya hidayah itu adalah hidayatul Quran, karena Quran sendiri merupakan hudan, merupakan sumber petunjuk yang diberikan Allah kepada kita bersama. Nabi pernah mengingatkan kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling karib, yang mengikuti Nabi kemanapun dan dimanapun Nabi berada. Nabi berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ta'allamil Qur'an wa 'allimhun nas." Wahai Abu Hurairah, belajarlah Al-Qur'an dan ajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Wala tazalu kadzalika, dan teruslah melakukan itu. Konsistenlah melakukan itu. Lakukan terus itu. Belajarlah terus Quran, ajarkan kepada manusia. Belajar terus, ajarkan. Wala tazalu kadzalika hatta ya'tiyakal maut, sehingga kematian datang menjemputmu. Fa innahu in atakal maut, Nabi berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya jika kematian datang kepadamu, wa anta kadzalika, dan kamu masih dalam keadaan seperti itu, kamu masih dalam keadaan istiqomah belajar dan mengajar Quran. Ya, jadi nggak boleh berhenti belajar dan mengajar Quran itu sampai nanti kematian datang menjemput kita semuanya. Ya, kata Nabi, kalau kematian datang kepadamu dan kamu dalam keadaan seperti itu masih terus belajar dan mengajarkan Al-Quran, hajjatil malaikatu ila qabrika, malaikat akan berkunjung, malaikat akan berhaji ke kuburanmu. Kama yahujjul mu'minun ila baitillahil haram, sebagaimana orang-orang mukmin berhaji ke Baitullah al-Haram. Jadi kuburan orang-orang yang semasa hidupnya selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran nanti akan dikunjungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang mukmin yang terus berdatangan berkunjung ke Baitillahil Haram untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Alangkah mulianya pekerjaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan dalam ta'lim dan ta'allumul Quran ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan kaidah dalam membaca Al-Qur'an. Kita hari ini akan mengkaji tentang gharaibul qiraah, bacaan-bacaan yang gharib, bacaan-bacaan yang samar, bacaan-bacaan yang asing, yang kadang-kadang kita tidak menemukannya kecuali dengan cara bertalaqi atau kita bermusyafahat. Nah, di dalam Al-Quran, setidaknya dalam kitab yang dikarang oleh ananda dari Kiai Arwani Al-Qudsi, dalam kitab ini disebutkan ada 14 bacaan-bacaan yang gharib, yang banyak dari orang-orang yang pembaca Al-Quran mereka lalai atau tidak memperhatikan gharaibul qiraah ini. Ya, untuk pertemuan hari ini ya, yang sudah kita tulis untuk ibu-ibu ada 7. Ya, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang 7 lagi kita bahas dengan lebih mendetailkan beberapa bacaan-bacaan yang gharib yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, yang pertama adalah Surah Al-Baqarah, ayat yang ke-245.
Kemudian yang kedua di surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Kemudian surah Hud di ayat yang ke-41. Kemudian ada lagi di surah Hud ayat yang ke-42. Jadi berturut-turut di surat Hud ya, di juz 12 ini. Kemudian ada lagi di surah Yusuf, masih juz 12 juga, di ayat yang ke-11. Kemudian yang ke-6 di juz 15 yaitu suratul Kahf ayat yang ke-28. Dan yang terakhir yang ke-7 maksud saya ya, karena masih ada 7 lagi sesudahnya nanti pada bagian kedua. Yang ke-7 atau yang terakhir adalah pada surah Al-Kahfi juga juz 15 yaitu pada ayat yang ke-62 ya. Untuk kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin, jadi kita akan baca terlebih dahulu surah Al-Baqarah pada juz 2 pada kalimat atau ayat yang berbunyi wa yabsutu ya. Kita persilakan kepada santri kita untuk membaca surah Al-Baqarah juz 2 ayat yang ke-245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, terima kasih. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengganti pinjaman itu dengan pinjaman yang lebih baik untuk dia. Memberi pinjaman itu artinya adalah infak di jalan Allah. Memberi pinjaman yang baik itu artinya adalah bersedekah di jalan Allah. Ya, memberikan sesuatu karena Allah. Itu namanya yuqridullaha qardan hasanah. Seakan-akan kita memberikan qirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Allah akan membalas kepada dia dengan pemberian yang lebih baik. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah Maha menahan dan Allah Maha meluaskan. Jadi Allah itu Maha menahan rezeki untuk seseorang dan Allah juga yabsutu. Ya, ini sebagian qira memberikan kebolehan untuk membaca tidak dibaca yabsutu tetapi dibaca yabsutu. Ya, shad diganti dengan sin. Ya. Tapi dalam kamus yang kita baca memang bastah dan bastah itu adalah ala makna wahid, artinya satu. Artinya keluasan atau kelapangan. Sehingga diperbolehkan untuk membaca atau dianjurkan untuk membaca yabsutu, bukan yabsutu, bukan dengan shad tapi dengan sin biasa. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya. Yang pertama masih kalimat basato atau bastah ya. Pada surah Al-A'raf ayat 69 ada kemiripannya dengan surah Al-Baqarah ini. Ya, dipersilakan ibu-ibu disimak mushafnya yaitu pada Al-A'raf ayat 69. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم
الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Ya. Ini kisah Nabi yang didustakan oleh umatnya, sehingga beliau berkata, awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Apakah kalian takjub, apakah kalian heran apabila datang kepadamu seseorang yang memberikan peringatan kepada kalian semuanya. Kemudian berikutnya, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil ardi basta. Dan Allah telah memberikan kepada kalian keluasan rezeki. Allah telah melimpahkan rezeki yang begitu banyak kepada kalian semuanya. Kita tahu bahwa rezeki dalam hidup itu bukan cuma harta ya, tapi kesehatan adalah rezeki. Ya, ilmu adalah rezeki. Ya, apalagi bahkan iman adalah rezeki. Membaca Al-Quran juga rezeki. Ya, begitu banyak rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Wazadakum fil ardi bastah, dan Allah menambahkan untuk kalian semuanya dalam kehidupan kalian di bumi ini bastah, keluasan rezeki. Ya. Jadi bastah ya dibaca dengan sin saja, bastah, bukan bastah. Dibaca dengan huruf sin. Nah, ini sebagaimana yang ditulis oleh pengarang kitab Waraibul Qiraah wal Alfaz yang kita baca ini. Silakan berikutnya bacaan imalah ya, di surah Hud ayat 41. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Kisahnya Nabi Nuh ya, ketika beliau sudah selesai membuat kapal, bahtera besarnya sudah selesai dibuat, ya kemudian Allah mendatangkan janjinya, yaitu banjir bandang yang menenggelamkan dunia seisinya ini. Dalam kitab An-Nawadir dikatakan selama 6 bulan. Jadi banjir itu mulai tanggal 10 Rajab dan berakhir sampai 10 Muharram atau Ashura. Ya, jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi persis 6 bulan. Jadi bumi ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika banjir sudah datang, mulai datang, Allah berkata kepada Nuh dan kaumnya, irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya. Bacaan majroha, dan tulisannya majroha itu disebut dalam qiraah ini, dan di Al-Quran cuma ada satu, namanya adalah imalah. Ya. Jadi kata-kata amala yumilu artinya memiringkan atau mencondongkan. Ya. Pengertiannya dalam kitab Antumila bil fathati nahwal kasrah. Kamu mencondongkan antara baris fathah dengan kasrah. Tidak fathah sepenuhnya, bukan juga kasrah sepenuhnya. Ya, jadi antara fathah dan kasrah. Bukan majroha, bukan juga majriha, tetapi antara ra dan ri. Berarti ketemunya di tengah-tengah, majriha. Ya, majriha. Dan di Al-Quran cuma ada satu, hanya pada ya qiraahnya Imam ya Asim yang kita baca ini dari riwayatnya Imam Warash, yaitu pada surah Hud ini, bukan pada surah yang lainnya. Maka tidak boleh orang yang bacanya adalah bacaan Imam Asim kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itu imalah namanya. Dan itu tidak dibenarkan, karena imalah yang benar hanya satu pada surah
Hud yang kita baca ini, yaitu surah Hud ayat 42 yang berbunyi, surat Hud ayat 41 yang berbunyi majriha wa mursaha. Bahkan kalau guru kami dulu mengajarkan karena imalah maka bibirnya agak dimiringkan juga ketika membacanya. Bukan cuma sekedar dibaca tapi bibirnya dimiringkan sedikit. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya surah Hud ayat 42. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Pada lafaz irkab ma'na, kalau dalam tajwid sebetulnya ada ya hukum bacaan idgham. Idgham itu artinya adalah memasukkan huruf sukun kepada huruf sesudahnya yang berharokat atau berbaris. Kalau dalam tajwid yang kita baca, yang kita pelajari namanya idgham mutajanisain ya. Karena huruf ba dan huruf mim itu makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, yaitu pada bibir, pada ujung bibir. Makanya Makkah di Al-Quran disebut juga dengan Bakkah. Ya, karena makhraj mim dan ba ini sama. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu adalah Makkah. Ya, maka kadang-kadang serupa ini makhraj mim dan ba. Maka harus diperhatikan. Nah, pada lafaz irkab ma'ana membacanya harus diidghamkan, bukan dibaca irkab kemudian diikuti qalqalah sughra lalu ma'ana, tapi harus dibaca irkam ma'ana. Ya, jadi huruf ba-nya lebur kepada huruf mim yang sesudahnya. Ya. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. Ini kata-kata Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, irkab, naiklah kamu, ma'ana, bersama kami. Ini kisahnya Kan'an bin Nuh ya, salah satu anak Nabi Nuh yang kafir dan dia tidak ikut dengan kapal bapaknya, akhirnya dia tenggelam dalam banjir bandang tadi. Nah, ini ibrah untuk kita semuanya. Tidak semua orang yang baik itu memiliki keturunan yang baik juga, atau sebaliknya. Ya. Berikutnya pada surah Yusuf ayat yang ke-11. Ya, silakan dibaca. Qalu ya wa inna lahu lanasihun. Ya. Ini kisah tentang protesnya anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudara tirinya Yusuf ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Wahai bapak, kenapa engkau tidak mempercayakan kami untuk mengasuh Yusuf? Di awal mulanya tipu dayanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pada bacaan la ta'manna ini ada namanya ismam. Ya, ismam. Secara bahasa, saya tadi malam baca kitab Munjid ya. Ismam itu adalah al-isyarah ilal harakah bisyafati. Isyarat dengan menggerakkan bibir. Ya, jadi digerakkan bibirnya. Wahia antadummas syafatan, engkau mengumpulkan dua bibir, dikumpulkan dua bibirnya, ba'dal iskan, sesudah disukunkan. Jadi membacanya bukan la ta'manna tapi la ta'maunna.
Jadi sesudah nyata tasydidnya la ta'man, kemudian bibirnya dikumpulkan la ta'manna. Agak aneh nih ya. Tapi itulah keindahan Al-Qur'an. Jadi tidak semua bacaannya seperti apa yang kita lihat di situ. Nah, ini ya, diperhatikan lagi Ibu-ibu. Ya. Jadi saya baca qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ya. Apa bahasa Makassarnya? Di pamuncu ya, bibirnya ditadumma, dikumpulkan ya, bibirnya untuk mengucapkan ismam tadi. Terima kasih. Nanti bisa semakin lihai kalau kita ulang-ulang. Jadi Quran itu adalah skill ya, bacaan Quran itu skill. Semakin diulang-ulang insya Allah akan semakin lancar. Berikutnya ayat yang ke-6 surah Al-Kahfi ayat 38. 38 yang betul ada 38 ya. Lakinnahu wallahu rabbi. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ya. Lakinna huwallahu rabbi. Nah ini kalau diwasalkan ibu-ibu dibacanya panjang. Maaf, kalau diwasalkan dibaca pendek. Lakinna huwallahu rabbi. Tapi kalau diwakafkan dia dibaca panjang. Dibaca panjang satu alif. Ya. Lakinna kalau wakaf. Ya. Tapi kalau diwasalkan dia dibaca panjang. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ya. Makasih. Yang terakhir kita baca juz 15 surah Al-Kahfi ayat qala qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu bil bahri ajaba. Ya, pada kalimat yang berbunyi ansanihu. Ya. Biasanya yang lazim sesudah huruf yang ya yang berbaris sukun, biasanya ada kasroh dulu ya, kasroh kemudian ya berbaris sukun, maka huruf ha di situ berbarisnya kasroh, ansanihi biasanya. Ya ini khusus pada Al-Kahfi yang kita baca ini membacanya ansanihu, bukan ansanihi. Ini banyak orang yang ya, terjerumus. Ya, dia samakan bacanya dengan bacaan-bacaan yang lainnya sehingga dia ya, tidak memperhatikan bacaan huruf ha yang sesungguhnya berbaris dhammah yang harus dibaca ansanihu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah beberapa gharaibul qiraah di dalam Al-Qur'an. Kita baru membaca 7 ya pada kesempatan hari ini. Ya, nanti akan kita sempurnakan pada berikutnya pada bagian yang kedua tentang gharaibul qiraah yang masih tersisa ada 7 lagi di dalam Al-Qur'an. Ya, perlu kita catat ini hanya ada pada bacaan itu, tidak ada pada bacaan yang lain, artinya tidak berlaku pada bacaan-bacaan yang lainnya. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkah kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadikan asbab turunnya hidayah Allah, hidayatul Quran dalam diri kita masing-masing, dan menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.